Hey, hello, selamat datang di World Podcast. Ini adalah episode entah keberapa, 27 atau 28, aku lupa pastinya. Intinya ya segituan lah ya. Sekarang tanggal 9 Maret 2021 jam 1:15. Aku bikin podcast ini karena ya belum bisa tidur gitu kan. Terus lagi kepikiran sesuatu. Temanya adalah kenapa ini bagi kalian para cewek gitu ya, harus banget menghindari buaya-buaya yang sekarang bertebaran di banyak media sosial seperti Twitter, Instagram, bahkan sampai ke Facebook gitu yang kalau kita lihat belakangan setahun 2 tahun ke belakang Facebook kan isinya udah diisi dengan para orang tua, bapak-bapak atau ibu-ibu gitu, tapi para buaya ini juga mainnya di sana gitu kan. Oke, langsung aja kita bahas. Kalau menurut kalian buaya itu apa sih? Maksudnya cowok yang playboy lah ya, kita bilangnya playboy, bukan fuckboy tapi playboy karena dia oke aja ke banyak orang gitu. Kalau aku sih nganggapnya buaya-buaya yang di media sosial ini adalah cowok-cowok yang dia suka tebar pesona, tapi ada beberapa aspek. Terkadang dia tebar pesona dengan dirinya sendiri yang mungkin memang keren gitu, dianggap orang lain keren, tapi dari situ dia bakal memasuki kehidupan orang lain dengan begitu mudahnya lah ya. Terus ada juga aspek yang dia tuh jualan kisah sedih dari hidupnya. Pasti kalian sering banget kan nemuin kayak ada cowok yang kenapa ya kok aku gini, kenapa ya kok aku gitu. Setelah kita chat, kita DM, kita ajak cerita, dia masih juga jual cerita sedihnya itu kan. Terus akhirnya apa? Akhirnya kok malah dia ini menganggap kita itu sebagai seseorang yang bisa healing dia, bisa mengobati dia gitu loh. Ini aku ngomongnya buat ya aku sebagai pembicara dan kalian para ciwi-ciwi yang mungkin pernah lah dapet tipe cowok yang kayak gini, yang playing victim, yang kayak dia tuh orang paling tersakiti sedunia gitu ya. Kalian harus hati-hati karena cowok yang kayak gini tuh dia pinter banget buat balik omongan gitu loh. Pertamanya kayak aku tuh sedih gini gini gini, aku insecure, aku mental illness, aku mental healthku susah gitu kan, kayaknya aku depresi deh. Oke, terus kamu dengerin dia kan, kamu bacain semua curhatan dia, terus kamu berusaha kasih saran yang terbaik. Terus pas itu sih dia masih oke-oke aja, tapi setelah makin lama kok dia terus-terusan cerita tentang itu, curhat tentang itu gitu kan. Abis itu kok, nah ini kuncinya. Abis itu biasanya dia bakal ngomong gini, kok aku nyaman ya ngomong sama kamu, kayaknya aku bakal bisa healing deh kalau sama kamu. Nah itu dia, kalau udah kayak gitu dan kamu terperangkap, udah selamat, kamu akan berhadapan dengan buaya gitu loh. Dengan buaya di medsos. Kenapa? Yang namanya medsos kita nggak bisa ini, kita nggak bisa lihat privasi orang lebih jauh. Apa yang dia tampilkan di depan, ya bukan berarti apa yang dia jalani di kehidupan nyata gitu kan. Oke lah kalau kalau ini kalau dia ngomong gitu, curhat gitu. Abis itu kalian ketemu secara real life, udah beberapa kali ketemu, kamu udah tahu gimana dia di real life gitu, itu it's okay gitu kan. Karena apa? Karena ya kalau dia ngomong kayak gitu bisa besar kemungkinan bahwa dia benar-benar tulus ke kamu. Nah, kalau dari media sosial, apa yang diposting dia itu cuman apa yang menurut dia bagus dan kamu percaya dengan omongan dia yang semacam itu. Ya aku nggak ngomong itu sebuah kesalahan sih, tapi aku mau wanti-wanti supaya kamu hati-hati dengan tipe orang yang seperti itu gitu loh. Kenapa ya? Karena belum tentu dia ngomong gitu ke kamu aja gitu loh. Bisa aja dia ngomong gitu ke banyak cewek, ke banyak orang tentang apa yang dialami. Toh yang lihat statusnya dia baik di Twitter, di Instagram gitu, dia posting foto di Instagram atau status dia di Facebook atau di mana, di Line Today atau kok Line Today sih, maksudnya timelinenya Line itu apa sih? Ya itulah, terus di status di WhatsApp yang reply itu bukan cuma satu orang kan, pasti banyak orang. Dan ya dari banyak orang ini tadi juga pasti ada cewek-ceweknya gitu kalau dia emang ngoleksi kontak cewek gitu kan.
Dan ya hati-hati aja kalau bertemu dengan orang yang seperti ini terus dia muter omongan tuh, hati-hati aja. Karena ya gimana ya, orang dengan gangguan depresi, dengan mental health yang itu, iya dia bakal terima omongan kita gitu loh. Tapi ya dia tidak akan memutar kata-kata kayak aku tuh nyaman ngobrol sama kamu, itu enggak. Ya dia menghargai kamu sebagai seorang pendengar. Dia nggak akan menjebak kamu buat berada di bawah hubungan yang sebenarnya tuh nggak kamu inginkan. Kamu tuh awalnya cuma pengen jadi pendengar bagi dia, pengen jadi teman yang baik, pengen jadi gimana ya, pokoknya orang yang merasa orang yang pengen dia itu merasa bahwa kamu itu adalah orang yang tepat buat diajak cerita gitu kan. Nah itu biasanya orang-orang yang punya mental health asli, orang-orang yang depresi asli, orang-orang yang stres asli itu bakal bakal kayak gitu, nggak menjebak kamu. Dia akan menghargai kamu, dia akan menganggap kamu itu seseorang yang spesial gitu loh. Tapi kalau para buaya yang di medsos ini awalnya dia memancingnya pasti pakai kayak gitu ya. Kita tahu belakangan emang apa, kritis identitas, krisis maksudnya, krisis identitas, terus tentang depresi, tentang stres berlebih, apalagi media sosial dan teknologi berkembang sepesat ini tuh pasti bakalan bakalan banyak banget kejadian di masyarakat gitu. Aku tahu ya, soalnya sering banget kejadian di lingkunganku juga. Bahkan aku sendiri beberapa kali pernah stres karena membaca postingan orang lain yang terlihat jauh lebih hebat gitu kan. Ya itu wajar gitu, tapi ketika ada orang lain yang menampung curhatanku, nggak mungkin dong setelah aku nyaman sama dia, cerita sama dia, terus tiba-tiba aku ngomong, kok aku nyaman nih sama kamu, nanti kalau aku jadi pacar kamu gimana, atau kamu jadi pacar aku. Nggak mungkin dong, karena aku pasti menganggap kamu sebagai orang yang spesial, tapi tidak akan menjebak kamu buat masuk ke sebuah komitmen yang sebenarnya kamu nggak ingin gitu loh. Oke, dapat dimengerti itu kalau buaya-buaya yang posting tentang dia sebagai playing victim, sebagai orang-orang yang paling sial, yang paling sakit, yang paling susah di dunia, padahal ada yang jauh lebih banyak kesialannya, kesusahannya, keapaannya lah, dari itu apapun lah. Nah terus yang itu kan yang satu aspeknya tadi. Yang pertama yang aku belum jelaskan, itu yang belum aku ceritakan adalah si cowok yang dia suka TP-TP, suka tebar pesona dengan apa yang dia miliki. Ini nggak terlalu berbahaya sih, karena kan ya derajat tiap orang beda di mata orang lain gitu kan, tapi tetap aja harus diwaspadai. Pernah kan ya, mungkin sekali dua kali atau bahkan sering kamu ngelihat nih ada cowok dia posting keberhasilannya, dia posting ini, terus dia kayak, kalian kalau mau dapat ini coba deh chat aku gitu, coba deh DM aku, coba deh kirim message ke aku, intinya interaksi lah sama aku. Dan setelah kamu interaksi ternyata dia nggak ngajarin itu gitu loh, dia nggak memberitahu apa yang sebenarnya kamu inginkan, malah dia membelokkan itu buat menjebak kamu. Sama kayak yang tadi, misalnya gini, kamu ketemu orang yang di media sosialnya tuh dia kelihatan banget gitu jago ngegambar atau dia jago nyanyi gitu, tanpa kita tahu dia beneran jago apa enggak, karena kan kita nggak tahu real life-nya dia gitu. Kita cuman tahu dia di media sosialnya apa yang dia tampilkan di situ gitu kan. Terus kita tanya lah, gimana sih bang, gimana sih caranya kak bikin kayak gini, kok ini bagus banget. Terus dia apa bilang, ya udah DM aku, ya udah kirim pesan ke aku supaya kita bisa berinteraksi, siapa tahu aku bisa ngajarin. Terus setelah itu kamu DM, kamu kirim pesan ke dia. Awalnya sih dia kayak ngasih saran gitu, tapi lama kelamaan kok menjebak ujung-ujungnya gitu kan. Kok malah ngajak yang lain, misalnya kayak dari Twitter nih ya kan, kirim DM, kamu DM dia, kak gimana sih caranya ngegambar pola wajah yang bagus gitu kan. Dia dibilang sama dia lah, oh gini 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 gini. Nah tiba-tiba tapi kok, ya udah kita chatan dari WhatsApp aja biar bisa lebih privasi gitu kan. Oke, kamu karena perlu sama dia, karena pengen berguru, itu kamu iyain gitu kan. Iya ya udah kan, nggak apa-apa, yuk kita pindah ke WhatsApp. Nah setelah lama di WhatsApp ini karena mulai kehabisan topik, nggak ada lagi bahan yang dibahas kok,
tiba-tiba dia mulai sangkut pautin dengan pribadi. Nah, dapat poinnya nggak dari situ? Awalnya kenapa? Awalnya kan pengen belajar tuh sebagai guru dan murid, atau sebagai partner, sebagai teman yang bisa saling berkomunikasi tentang topik tertentu, misalnya menggambar atau bernyanyi tadi. Tapi tiba-tiba kok si orang ini malah nyangkut ke privasi, punya pacar atau enggak, sekarang lagi hubungannya lagi apa gitu kan. Ngakak banget. Soalnya ini relate banget di kehidupanku, di real life juga banyak orang-orang di sekitar yang cerita kayak gitu loh, yang jadi korban cowok-cowok buaya macam itu. Nah, itu oke lah kalau si cowok ini dia benar-benar menguasai apa yang dia posting di platform media sosial. Nah, kadang tuh ada juga yang dia itu cuman kayak copy paste aja, atau dia nyari gambar di Pinterest, dia nyari suara di SoundCloud, tapi itu diklaim punya dia gitu kan. Kita nggak tahu, nggak ada copyrightnya di situ kan. Dia mungkin ya di crop sama dia atau gimana lah gitu kan. Terus setelah ditanya-tanya, emang basicnya dia ngerti, tapi yang bikin karena bukan dia, ya dia manfaatin itu buat dapat kontak, supaya kontak dia di WhatsApp atau di Telegram atau di Line atau di KakaoTalk atau di mana lah yang make media sosial berbasis chat gitu, biar terkumpul kayak apa, asrama cewek gitu kan. Terus di statusnya TP-TP lah dia tiap hari dengan keberhasilannya ini itu. Kalian harus ngewaspadai orang-orang yang kayak gini, karena selain nggak baik buat diri sendiri, itu juga bakal berakibat kayak gimana ya. Ini misalnya kamu udah bangga nih kenalin dia ke teman-teman kalian gitu kan, kayak ih aku punya gebetan, atau aku punya temen, aku punya mutual di Twitter, aku punya mutual di Instagram tuh dia jago banget gambar gitu, aku udah punya kontaknya nih. Setelah dilihat sama teman kalian, ternyata salah satu dari teman-teman itu kok ada yang ngerti, wah ini bukan karya dia, ini tuh karya orang lain gitu, dia cuma ngaku-ngaku. Terus kamunya karena udah kejebak sama si buaya ini tadi, kayak bodoh banget gitu kan, kayak bukan, ini tuh karya dia, kamu bilang gitu. Enggak, ini tuh karya orang lain, kata temenmu kekeh gitu kan. Kayak masih nggak percaya lah bahwa itu karya dia gitu kan. Dan setelah diteliti dicari tahu, ternyata bener kata temenmu itu kata orang lain kan. Akhirnya kayak gimana ya, pasti di dalam hati itu, berarti aku dibohongin dong sama dia selama ini. Berarti kayak apa yang kulakukan pengen belajar sama dia itu berarti tipu, semuanya serba bohong dong. Akhirnya jadi kepikiran kayak gitu kan. Lebih baik mewanti-wanti. Caranya adalah, ya setidaknya kalau nggak tahu real life dia, atau nggak kenal, atau intinya ketika seseorang tidak membuka kehidupannya kepadamu di real life, ya udah, jangan terlalu berharap apa yang ada di media sosial gitu loh. Let it flow, jangan terlalu baper lah kalau di media sosial. Takutnya ya, namanya manusia, namanya makhluk hidup itu kan bisa menyembunyikan bangkai gitu loh. Bisa aja di depan tuh tampilannya perfect, tapi di belakang bakal banyak kekurangan. Dan ya kita sebagai orang lain belum tentu bisa menerima kekurangannya itu. Dan ya para buaya ini tadi tentu udah riset dari pengalamannya, dari apa yang dia lihat gitu kan, buat diterapkan sama dia sendiri. Dan dua jenis ini tadi tuh yang menurutku paling bahaya banget. Yang satu yang kayak seolah dia TP-TP, dia pamer ini itu, kayak ini loh karyaku, ini loh aku udah bikin ini gitu kan. Yang satu playing victim, kayak jadi sad boy, kayak dialah orang paling susah, kayak dia masih nggak bisa ngelupakan mantan lah, masih inilah butuh saran dari orang lain. Intinya tuh gimana yo, kalau kalau yang suka TP-TP ini tadi oke lah, dia percaya diri dengan diri dia sendiri gitu, biarpun itu banyak fake-nya gitu. Tapi kalau yang sad boy ini tadi, kayak gimana ya, healing itu kan sebenarnya berasal dari diri sendiri gitu kan. Ketika dia tebar pesona dengan cara membagikan keresahan, membagikan kesedihan, kalau sesekali dua kali oke, orang bakal ngerti. Tapi kalau terlalu sering kan ya risih juga gitu. Apalagi nasihat dari orang lain ini belum tentu bisa didengar dengan benar gitu loh. Orang lain ngasih tahu A belum tentu
ngasih tahu A. Jadi kalau udah tahu seperti itu, buat apa masalah terlalu sering diceritakan ke orang lain kan gitu. Iya nggak sih? Kayak ya kalau kita lihat teman kita sesekali curhat tentang kerjaannya, tentang masalah dia sama pacar kan ya wajar emang gitu kan. Tapi kalau tiap nongkrong, tiap duduk bareng dia cerita tentang ih kerjaanku susah, ini pacarku berubah. Tiap duduk, padahal tiap duduk, tiap nongkrong bareng itu juga kalian ngasih saran terus menerus, tapi dia besoknya curhat lagi tentang kayak gitu, curhat lagi tentang kayak gitu. Sebel nggak sih? Hah? Makanya. Tapi di antara dua jenis ini tadi, jadi playing victim itulah yang paling sering dapat korban itu. Serius. Teman-temanku yang cewek soalnya sering cerita bahwa mereka tuh jadi korban dari para buaya-buaya di media sosial yang dia kayak gitu loh. Dia pertamanya jual kesedihan dari kisah hidupnya, padahal orang lain ya tentu masih banyak yang masalahnya jauh lebih besar dari dia. Ia tahu kayak masalah tuh tiap orang berbeda dalam menanggapinya, kekuatan tiap orang tuh berbeda dalam menghadapi masalah gitu kan. Tapi ya kalau dia tebar pesona kayak gitu sampai di DM-nya banyak banyak cewek yang ngasih saran, terus dia filter lagi kalau cowok yang DM dia nggak bakal balas gitu kan, atau dia cuman bilang enggak bang ini bercanda aja tweetnya gitu kan. Tapi kalau cewek dia bakal memelas, dia bakal ngasih tahu bahwa wih aku tuh pokoknya susah banget lah gitu kan. Dan akhirnya dia menjebak si cewek kayak aku tuh nyaman sama kamu mau nggak jadi pacar aku. Nah si cewek pasti kan ya, perempuan hidup dengan perasaan yang lebih sensitif gitu dibandingkan laki-laki kan. Reseptor penerima rasa sakitnya atau sensitifnya itu lebih tinggi daripada laki-laki. Otomatis perempuan ketika kayak gitu pasti mikirnya kayak ih aku selama ini udah mengayomi dia, masa ya aku nolak permintaannya, dia tuh orangnya sedih gitu loh, dia dia lagi nggak enak hati, masa aku nolak permintaannya yang ini berarti aku jahat juga dong sama dia gitu kan. Akhirnya ya dengan terpaksa, kata tanda kutip terpaksa, mungkin bakal nerima si buaya ini. Dan ketika kalian udah nerima dia ya gimana, berarti kalian udah masuk ke dalam perangkapnya dengan sempurna. Jadi ya waspada aja deh dengan tipu muslihat cowok-cowok laki-laki buaya yang banyak banget bertebaran, gak cuma satu dua, ala spill-spillan di Twitter atau di Instagram itu loh. Itu tuh kebanyakan tuh kayak gitu. Kebanyakan kalau nggak cowoknya sok-sok tebar pesona dengan karya yang katanya karya dia gitu kan, atau cowok-cowok yang awalnya sok-sok sad boy terus akhirnya tersepil karena itu tuh sebenarnya nggak kejadian di diri dia gitu loh. Dia cuman menjual itu tadi. Akibatnya apa? Akibatnya yang ya cowok lain yang benar-benar punya karya, atau cowok lain, atau bukan cowok lah, kita generalisasi aja lah, atau orang-orang lain gitu, makhluk-makhluk lain kita bilangnya gitu kan, orang-orang lain di muka bumi yang beneran punya depresi, yang beneran punya mental illness tuh jadi dikesampingkan karena ya si buaya ini tadi gitu loh kan. Efeknya tuh masif banget gitu dirasakan. Orang-orang jadi sulit buat percaya ketika ada seseorang yang ngepost tentang kesehatan mentalnya yang nggak lagi baik-baik aja, atau ada orang yang ngepost tentang ini loh rek, ini loh guys, kok rek, ini loh guys, aku udah bikin lukisan baru, atau aku udah bikin musik baru. Orang-orang jadi susah percaya ini beneran lo, ini beneran kamu, ini kamu nggak plagiat orang kan, atau ini kamu beneran depresi, ini kamu beneran stres, kamu nggak lagi nyari perhatian kan. Jadinya kayak gitu itu loh, gara-gara oknum-oknum yang cara mainnya tuh kayak gitu. Padahal buat mendapatkan perhatian kan ya just be yourself gitu kan. Jadilah dirimu sendiri, jadilah versi terbaik dari dirimu. Ketika kamu udah jadi versi terbaik dari dirimu tuh, orang-orang pasti bakal datang dengan sendirinya karena tertarik kepada kamu gitu loh. Tidak mungkin kalau kamu mau jadi dirimu sendiri itu orang lain bakal menolak. Oke lah, ada satu dua yang menolak siapa kamu. Tapi ketika kamu mau jadi diri sendiri dan gak munafik dan gak berusaha buat
menutup-nutupi identitas aslimu ya, secara terbuka orang lain bakal happy gitu loh, bakal kayak wah ternyata dia aslinya kayak gini ya, dia nggak pernah nutup-nutupin, dia ya apa adanya aja gitu kan. Orang lain pasti wah ya udahlah aku terima dia gitu kan, ya udahlah aku bakal berteman sama dia, aku bakal pacaran sama dia, toh dia nggak ada nutupin apapun, aku udah tahu segala jenis kehidupannya, aspek-aspek kehidupannya, sisi hidupnya yang ini aku udah tahu, sisi A, sisi B, sisi C, nggak ada yang ditutup-tutupi lagi karena dia udah jadi diri dia sendiri gitu kan. Itu menurutku bakal lebih mudah sih buat mencapai sebuah tujuan, entah itu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam belajar, dalam termasuk dalam ya dunia percintaan nih. Tapi ya saranku sekali lagi, janganlah kamu jadi buaya. Hei, kalau ada pendengar di antara kamu yang cowok, jangan jadi buaya. Ingat, ingat, ketika kamu menyakiti hati satu perempuan, seorang cewek gitu, hati yang udah kamu sakiti itu nggak bakal bisa balik seperti ketika dia belum mengenal kamu gitu loh. Even itu dianggap sebagai pengalaman bagi dia, tapi takutnya, ngerinya di masa depan ketika dia merasa bahwa ada seorang cowok, seorang pria yang dirasa dia mirip kamu, dia bakal ngejauhin si cowok itu. Padahal si cowok itu tuh nggak salah apa-apa, dia belum tentu seperti kamu persis, dia bisa aja hanya seperti kamu di awal, tapi setelah didalami itu ternyata sama sekali nggak seperti kamu. Makanya ya tolong kalau udah fokus ke satu orang aja gitu kan. Oke? Itu aja sih yang pengen aku bahas malam ini. Itu aja tapi kayak sampai 22 menit ya, maafin kadang kalau lagi seneng cerita ya kayak gini bisa 20, tapi gitu kalau males ya kadang 10 menit 15 menit. Oke lah ya. Kasih jempol ke atas kalau kalian suka dengan episode Wall Podcast kali ini. Kasih jempol ke bawah kalau kalian nggak suka, nggak apa-apa, aku terima banget kritik dan saran. Apalagi kalau kalian mau ngasih saran gitu, apa yang bagus dibahas buat episode selanjutnya, kasih aja. Oke? Sampai jumpa, selamat malam, selamat beristirahat. Yang besok, yang nanti mau kerja, semoga dilancarkan, semoga diberikan kekuatan. Yang nanti mau kuliah atau sekolah online, itu semoga diberi kemauan dan semangat buat terus belajar ya. Karena ya kita tahu di masa yang serba susah kayak gini, semua masing-masing dari kita harus berjuang dengan ya itu tadi, dengan caranya sendiri-sendiri. Oke? Jadi sampai jumpa dan selamat malam.